Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karir. Pada kesempatan ini, kami akan men-share cara membuat CV yang menarik. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng merah untuk mengetahui update info-info selanjutnya. Sahabat karir, dalam dunia kerja atau dunia bisnis sering kita mengalami sendiri bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, lalu bagaimana membuat CV-nya? Ada rasa kekhawatiran dalam diri kita masing-masing, apakah CV yang kita buat benar-benar menarik dan sesuai dengan kebutuhan pihak user. Nah, sahabat karir, kenapa sih kita harus membuat CV dan apa sih manfaat CV bagi para pengusaha atau bagi para perusahaan? Begini sahabat karir, CV itu adalah pintu atau kita sebutnya sebagai gerbang untuk kita masuk ke dunia kerja atau ke dunia industri. Nah, kalau kita tidak melalui pintu atau melalui gerbang, bagaimana kita bisa masuk ke dalam sebuah industri atau ke sebuah bisnis? Oleh karena itu, diperlukanlah yang namanya CV atau Curriculum Vitae. Nah, Curriculum Vitae ini berisikan tentang ringkasan, pengalaman, dan juga biodata kita, agar biodata kita dibaca oleh para pengusaha atau para perusahaan yang membutuhkan jasa dan tenaga kita. Nah, sahabat karir, yuk kita simak saran-saran membuat CV agar langsung diundang untuk interview pada perusahaan multinasional. Yang pertama nih sahabat karir. Yang pertama, riwayat bekerja. Tuliskan nama perusahaan, bidang usaha perusahaan, dan posisi terakhir yang dijabat. Kemudian, tuliskan job description-nya dengan jelas dan rapi. Kalau perlu, dibuat per poin. Bagian job desk-nya jangan pernah dikosongkan ya, atau dilewatkan ya, sahabat karir. Itu tadi fungsinya adalah dengan kita membuat ringkasan job description atau job desk-nya, maka pihak user akan mengetahui sebenarnya apa kemampuan kita. Kemudian dari situ juga si user akan mengetahui dan mendapatkan informasi apakah di tempat di bagian tersebut kita mengalami kemajuan atau tidak. Maka dari itu diperlukanlah atau dibuatlah ringkasan tentang job description-nya. Nah, sampai sini sahabat karir jangan lupa ya untuk selalu membuat ringkasan atau job desk-nya dari beberapa pengalaman pekerjaan yang sahabat karir pernah alami. Kemudian yang kedua adalah tentang achievement. Kenapa achievement itu penting untuk kita buat dalam sebuah resume atau CV? Untuk perusahaan multinasional, achievement ini sangat penting dan sangat berharga sekali loh sahabat karir. Karena dengan achievement, si pihak user atau perusahaan akan mengetahui seberapa besar effort kita, seberapa besar kemampuan kita, dan seberapa besar nih pengalaman kita terhadap dunia pekerjaan yang telah kita lalui, atau pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah kita kerjakan dan telah kita tuliskan pencapaian prestasi-prestasi tersebut. Oke. Untuk nilai tambah, tuliskan achievement yang didapat selama bekerja di masing-masing perusahaan. Seperti
penghargaan atau keberhasilan lainnya. Misalnya untuk posisi sales ya, sahabat karir. Achievement lebih dari 120% per tahun atau dalam divisi production misalnya, menciptakan beberapa produk baru atau bisa mengurangi cost production seberapa persen, itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali bagi para perusahaan atau bagi para pengusaha. Karena dari nilai-nilai tersebut, dari informasi-informasi tersebut, si perusahaan dan si pengusaha tahu bahwa kita termasuk orang yang tepatkah di posisi tersebut, atau kita orang yang betul-betul bisa nggak diandalkan oleh si perusahaan untuk menduduki posisi tersebut. Nah, untuk perusahaan-perusahaan multinasional, istilah atau bidang achievement ini sangat berguna sekali loh teman-teman. Apalagi informasi achievement ini adalah informasi yang sifatnya real. Oke. Yang ketiga, skill. Tuliskan secara spesifik sesuai pengalaman dan relevansi dari pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki background di accounting, finance, tax, tuliskan skill-skill yang berhubungan dengan divisi tersebut. Bisa pula menuliskan skill mengenai sistem yang pernah Anda gunakan. Misalnya SAP, MyOB, AutoCAD, Accurate, dan lain-lain. Jadi jangan sampai dikosongkan atau jangan hanya menuliskan Microsoft Office saja ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng merah agar selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang dunia kerja dan dunia bisnis. Salam.